Ya, silakan duduk. Selamat pagi, Pak. Oke, untuk pertanyaan pertama, bisa ceritakan tentang diri Anda dan latar belakang pendidikan Anda di bidang desain? Oke, baik. Nama saya Yazid Fadila Milan Wenas. Saya mengambil pendidikan di Universitas Multimedia Nusantara, jurusan Desain Komunikasi Visual. Selama kuliah, saya aktif dalam kegiatan kampus, salah satunya sebagai anggota tim kreatif di unit kegiatan mahasiswa, di mana saya berkontribusi dalam pembuatan materi visual dan branding untuk acara-acara kampus selama 1 tahun. Saya sangat menyukai pengalaman magang dan berorganisasi karena bisa menanamkan ilmu desain yang saya dapatkan selama kuliah. Setelah lulus, saya berkesempatan magang di sebuah studio desain, namanya itu Amerta Studio, di mana saya bekerja sebagai desainer grafis selama 6 bulan. Dalam peran tersebut, saya terlibat dalam beberapa proyek desain seperti branding dan UI UX untuk klien. Dan hasilnya itu membantu meningkatkan visibilitas merek klien secara signifikan. Pengalaman ini membantu saya mendapatkan pengetahuan lebih mendalam tentang desain industri dan mengembangkan kemampuan saya dalam bekerja dengan tim serta klien. Oke, selanjutnya apa yang membuat Anda tertarik melamar di posisi desainer di perusahaan kami? Oke, alasan saya melamar posisi ini adalah karena saya merasa memiliki kompetensi yang kuat untuk bekerja sebagai desainer, didukung oleh latar belakang pendidikan saya di bidang desain yang relevan dengan posisi ini. Selain itu, saya melihat posisi ini sebagai landasan yang penting untuk jenjang karir yang ingin saya capai di industri desain. Saya juga yakin bahwa dengan bekerja di perusahaan ini, saya akan berkesempatan untuk belajar dari rekan-rekan dan mentor yang dapat membantu saya mengembangkan keterampilan dan pengetahuan saya lebih lanjut di bidang desain. Oke, bisakah Anda berbagi pengalaman bekerja atau magang sebagai desainer dan bagaimana pengalaman tersebut membantu mengembangkan kemampuan Anda? Oke, baik. Saya telah mengerjakan berbagai proyek desain, mulai dari pembuatan identitas merek dan logo untuk bisnis baru hingga desain 3D, serta pengembangan UI UX untuk aplikasi dan situs web. Keragaman proyek ini membantu saya mengasah keterampilan di berbagai bidang desain, sekaligus menjaga pekerjaan tetap menarik dan menantang. Kadang-kadang saya itu bekerja secara mandiri untuk memastikan setiap detail desain sesuai dengan visi klien. Di kesempatan lain juga, saya berkolaborasi dengan developer, copywriter, dan manajer proyek untuk menciptakan desain yang fungsional dan visual yang menarik. Melalui kolaborasi ini, saya juga belajar bagaimana mengkomunikasikan ide secara efektif, memahami perspektif yang berbeda, dan bekerja sama untuk mencapai hasil yang optimal. Pengalaman ini sangat membantu saya juga dalam mengembangkan kemampuan teknis serta soft skill seperti komunikasi dan manajemen waktu. Saya juga jadi terbiasa tuh menerima umpan balik secara terbuka dan menjalani siklus revisi yang bagus lah. Karena saya percaya bahwa revisi yang konstruktif selalu membantu menciptakan hasil yang terbaik, Pak. Oke, apa kelebihan utama Anda sebagai desainer? Kalau kelebihan utama saya sebagai desainer itu terletak pada kemampuan saya untuk melihat dunia dari berbagai perspektif tuh, Pak, dan mengubahnya menjadi desain yang berdampak. Saya percaya bahwa setiap proyek adalah sebuah cerita, dan tugas saya adalah menceritakan kisah tersebut melalui visual yang menarik dan fungsional, Pak. Saya memiliki kemampuan untuk menggabungkan elemen desain berbeda seperti estetika, fungsionalitas, dan pengalaman pengguna menjadi satu kesatuan yang harmonis. Saya senang berinovasi dan mencari solusi kreatif untuk masalah-masalah yang kompleks, menjadikan setiap proyek sebagai peluang untuk bereksperimen dengan ide baru. Satu kelebihan lain yang saya banggakan adalah rasa empati saya terhadap user atau pengguna. Dengan pendekatan empathize dari 5 proses design thinking, saya berusaha memahami kebutuhan, harapan, dan tantangan yang dihadapi user. Hal ini memungkinkan saya untuk menciptakan desain yang tidak hanya memenuhi spesifikasi teknis, tetapi juga mampu menciptakan koneksi emosional. Saya percaya bahwa desain yang baik tidak hanya terlihat bagus, tapi juga mampu membuat penggunanya merasa dihargai atau terlibat. Oke, lalu apa kekurangan Anda sebagai desainer? Oke, baik. Salah satu kekurangan saya sebagai desainer adalah kecenderungan untuk menyukai zona nyaman.
yang terkadang tuh membuat saya kurang berani mengambil risiko dalam eksplorasi ide-ide baru, Pak. Saya menyadari bahwa dalam industri desain yang dinamis, kadang itu diperlukan keberanian untuk mencoba pendekatan yang berbeda kan. Dan ini adalah area di mana saya terus berusaha untuk tumbuh. Selain itu, saya juga mengalami kesulitan dalam melakukan pekerjaan secara multitasking. Saya cenderung lebih fokus pada satu proyek pada satu waktu untuk memastikan kualitas terbaik. Meskipun hal ini bisa mengakibatkan keterlambatan ketika menghadapi tenggat waktu yang padat. Lalu juga ada kecenderungan perfeksionisme. Saya seringkali merasa terlalu kritis terhadap hasil kerja saya sendiri. Sehingga terkadang memakan waktu lebih lama untuk menyelesaikan sebuah proyek karena saya ingin mencapai standar yang tinggi gitu. Saya belajar untuk menerima bahwa nggak ada desain tuh yang sempurna, dan lebih penting untuk mendapatkan umpan balik yang konstruktif untuk meningkatkan hasil akhir. Saya juga terus berusaha untuk mengenali kekurangan ini dan mencari cara untuk mengatasinya, sehingga saya bisa menjadi desainer yang lebih baik dan lebih adaptif, Pak. Oke, bagaimana Anda mendeskripsikan gaya desain Anda dan dari mana Anda mendapatkan inspirasi untuk karya-karya Anda? Oke, gaya desain saya dapat digambarkan sebagai dramatis dengan fokus pada tema-tema yang mendalam dan kompleks. Saya percaya bahwa desain itu nggak cuma menciptakan visual yang menarik, tapi juga menyampaikan narasi yang bermakna. Saya juga suka mengeksplor emosi dalam setiap karya yang saya buat, menciptakan ruang untuk refleksi dan pemikiran yang mendalam. Saya juga sering menerapkan pendekatan sistematis dalam proses desain, menggunakan pengukuran dan prinsip-prinsip matematika untuk mencapai hasil yang presisi dan sempurna. Meskipun saya memiliki karakter yang kuat, saya berkomitmen untuk terus belajar dan beradaptasi dengan tren desain baru. Hal ini memungkinkan saya untuk memenuhi kebutuhan klien dan menciptakan solusi desain yang relevan dan sesuai dengan visi mereka, sambil tetap menjaga keunikan dan unsur artistik dari gaya desain saya. Oke, bisakah Anda menjelaskan salah satu karya favorit yang Anda bawa hari ini di portofolio? Salah satu, Bapak udah buka kan portofolio saya itu? Sudah. Salah satu karya favorit saya yang itu adalah game 3D horror yang berjudul The Myth. Game tersebut berlatar di Universitas Multimedia Nusantara. Dalam proyek ini, saya berperan sebagai 3D Building Environment Designer, menciptakan model gedung kampus dengan skala 1:1 yang akurat. Dalam proses ini, saya melakukan observasi dan pengukuran langsung untuk memastikan detail bangunan sesuai dengan aslinya. Kemudian saya mengadaptasinya menjadi suasana post-apokaliptik. Proyek ini menantang, namun sangat memuaskan karena menggabungkan detail dan teknis secara bersamaan. Oke. Lalu bagaimana biasanya Anda memulai proses desain? Biasanya itu saya memulai proses desain dengan mengikuti 5 tahapan design thinking, yaitu empathize, define, ideate, prototype, dan test. Biasanya tahap pertama itu saya fokus pada memahami kebutuhan pengguna atau user melalui penelitian dan observasi. Setelah itu saya empathize, yaitu mendefinisikan masalah utama yang perlu diselesaikan. Kemudian selanjutnya saya melakukan brainstorming untuk menghasilkan berbagai solusi kreatif atau ideate, lalu membuat prototipe awal untuk diuji. Tahapan terakhir adalah pengujian, yang mana saya memastikan bahwa desain tersebut benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengguna dan klien. Pendekatan ini juga memungkinkan saya untuk menghasilkan desain yang efektif dan relevan. Oke. Pernahkah Anda bekerja dengan klien yang memiliki visi berbeda dari Anda? Ya, saya pernah bekerja dengan klien yang memiliki visi berbeda dari saya. Dalam situasi seperti itu, saya selalu mencoba untuk memahami perspektif klien terlebih dahulu, karena visi mereka itu kan sangat penting. Saya mengedepankan komunikasi yang terbuka gitu untuk memahami tujuan mereka. Lalu, saya menawarkan solusi yang bisa menggabungkan ide saya dengan visi mereka. Misalnya, ada proyek desain di mana klien itu pengen pendekatan visualnya tapi kurang sesuai gitu dengan estetika desain saya.
Setelah saya diskusi mendalam dengan klien, saya berhasil menemukan keseimbangan antara preferensi klien dan rekomendasi profesional saya. Sehingga hasil akhirnya itu sesuai dengan harapan klien gitu. Kita tetap seimbang satu sama lain. Oke, yang terakhir, apa harapan Anda dalam karir sebagai desainer di perusahaan ini dan bagaimana Anda melihat diri Anda berkembang dalam beberapa tahun ke depan? Oke, sebagai desainer, harapan saya di perusahaan ini adalah terus mengasah kemampuan saya, khususnya dalam menciptakan desain yang presisi dan berkonsep yang kuat. Dengan latar belakang saya yang terbiasa menggunakan pendekatan sistematis dan pengukuran yang detail, saya ingin berkontribusi dalam proyek-proyek yang membutuhkan ketelitian dan kreativitas tinggi. Saya juga berharap bisa terlibat dalam proyek-proyek desain, misalnya desain 3D dan UI UX. Karena di sana saya bisa memanfaatkan keahlian teknis saya sekaligus berkolaborasi dengan tim seperti pengembang dan manajer proyek. Dalam beberapa tahun ke depan, saya melihat diri saya berkembang menjadi seorang desainer yang tidak hanya mahir secara teknis, tetapi juga mampu membawa inovasi di setiap proyek saya. Saya ingin membangun reputasi sebagai desainer yang mampu menyeimbangkan kreativitas dengan solusi yang efektif dan kompleks. Itu saja dari saya. Oke, baik, terima kasih. Ya, terima kasih Pak.